الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Hasilnya apa? Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, amalan yang baik. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Hasilnya yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dialah yang mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, sukses besar di ayat ini tidak disebut sama sekali tentang dunia. Tidak ada sama sekali di sini tentang harta, kesejahteraan duniawi. Sama sekali tidak disebut. Apalagi dikaitkan dengan masalah dunia dia sejahtera atau tidak, kebutuhan dia normal atau tidak normal, bahan pokok dia naik atau murah, tidak dikaitkan sama sekali. Dikaitkan dengan ketakwaan dan dikaitkan dengan tutur kata yang baik. Para jamaah sekalian, memang Allah ciptakan manusia ini dengan kecintaan terhadap dunia. Zuyyina linnasi hubbu syahawat. Memang dihiasi, dijadikan indah kehidupan manusia dengan adanya kecintaan-kecintaan terhadap dunia. Ini memang Allah yang menciptakan dengan yang seperti itu. Akhirnya ini dijadikan senjata oleh setan untuk menjadikan kecintaan manusia terhadap dunia ini menjadi yang dominan. Setan mengambil itu jadi senjata dia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Jebakan Iblis. Itu dijadikan senjata oleh iblis untuk menjadikan hati manusia ini akhirnya dipenuhi dengan dunia. Akhirnya harapan-harapan dia semuanya hanya terfokus pada harapan terhadap perkara-perkara duniawi. Jadilah kehidupan dia dipenuhi dengan galau, gelisah dan kecemasan. Kok bisa? Ya, dia takut harapan-harapan dia yang berkaitan dengan duniawi itu tidak terpenuhi. Dia kepengen A, B, C, D, E, F sampai Z, semua perkara duniawi. Kalau harapan-harapan dia itu tidak terpenuhi, dia akan menjadi sosok yang penuh dengan kesedihan. Akhirnya
Hari ini dia menjalani aktivitasnya dipenuhi dengan kegalauan. Esok-esok hari dia dipenuhi dengan kecemasan. Kok bisa begitu? Ya, dia takut harapan-harapan duniawinya dia itu tidak terpenuhi. Jadilah manusia-manusia yang hidup dengan penuh galau. Manusia-manusia yang hidup dengan penuh kecemasan. Saudaraku sekalian, inilah yang namanya penyakit hati. Secara psikologis kejiwaan, orang seperti ini adalah orang yang sakit jiwa. Ini orang sakit jiwa karena hatinya dia tidak ada keceriaan, kecerahan. Setiap hari dia suntuk, bete, dan galau. Orang seperti ini matanya tuli. Matanya tuli kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia tidak mendengar dibolak-balik semua sama dia. Dia tidak akan melihat apa yang Allah berikan sama dia. Yang dia lihat hanyalah harapannya saja. Kasihan nih orang. Masakin. Ini orang-orang miskin sebetulnya. Melihat kebutuhan pokok naik, BBM naik, rupiah merosot, tambah galau dia, tambah cemas hidupnya, tekanan batinnya tambah luar biasa. Seolah-olah di dunia ini isinya hanya selokan saja. Kasihan nih orang stres. Masalahnya apa? Itu tadi, karena dia punya harapan-harapan, keinginan-keinginan, semuanya duniawi. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan da'awatul makrub, doa orang yang stres, doa orang yang galau, cemas. Lihat apa itu? Allahumma rahmataka narju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Lihat kalimatnya. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi. Allahu Akbar. Jangan engkau serahkan semua sama diri saya. Tarfata ain, walaupun itu sekejap mata. Jangan serahkan semua urusan dunia ini sama saya. Walaupun itu hanya sekejap mata. Jangan. Wa aslih li sya'ni kullah. Engkau yang memperbaiki, perbaikilah semuanya. Jadikan semua urusan dunia saya ini indah. Galau, tertekan, karena pikiran dia hanyalah materi dan harapan dia hanyalah materi. Tertekan dia. Berarti apa? Berarti semuanya dia menganggap dirinya lah yang mampu untuk melakukan itu. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang mampu untuk mewujudkan semua harapan. Dialah yang merasa bahwa saya yang bisa memenuhi hajat dan kebutuhan saya. Saya dan saya dan saya dan saya dan seterusnya. Saya. Ketika ada kondisi yang tidak mendukung apa yang dia inginkan, rupiah anjlok, BBM naik, kebutuhan pokok naik, stres dia, galau dia. Miskin Anda, kasihan kamu mas. Kasihan Anda. Penyakit kejiwaan. Obatnya apa? Lihatlah doa ini. Rahmataka arju. Ya Allah, saya hanya mengharap rahmatmu aja. Saya tidak berharap sama pemerintah, tidak. Saya tidak berharap sama pelaku ekonomi, tidak. Saya tidak berharap sama siapapun manusia, enggak.
Bahasa kasar saya, mereka bego, saya juga bego kok. Mau ngapain? Dia sakit perut, saya juga sakit perut, Mas. Dia ngantuk, saya juga ngantuk, Mas. Saya mengharapkan hidup saya sama orang. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu manusia yang miskin semuanya di hadapan Allah. Terus saya mengharapkan hidup saya sama kalian, sama perusahaan, sama pemerintah. Naif kali hidup kita. Stres Anda, sakit jiwa Anda. Rahmataka arju. Saya hanya mengharap rahmat Allah saja. Rasulullah SAW tidak mengatakan arju rahmatak, saya berharap atas rahmatmu. Enggak. Tapi Rasulullah bilang rahmatmu yang aku harapkan. Ini bukan forumnya untuk menjelaskan diksi dan susunan kata. Saya minum air, saya tidak bilang begitu. Tapi saya bilang air ini yang saya minum, Mas. Silahkan cari nanti apa perbedaan susunan kata itu. Dalam bahasa Arab ini namanya penyempitan arti. Kalau saya bilang saya minum air, berarti banyak air yang bakal saya minum, Mas. Tapi kalau saya bilang air ini yang saya minum, berarti saya tidak akan minum apapun kecuali air yang di gelas ini, Mas. Itu namanya penyempitan arti, Mas. Sekarang doa ini bunyinya rahmataka arju. Saya tidak berharap sama siapapun kecuali sama Allah, rahmat Allah saja. Lihat penggunaannya, Mas. Hanya rahmatmu saya berharap. Objeknya dibalik, taruh di depan. Jangan gantungkan hidup kita sama siapapun, Mas. Jangan gantungkan hidup Anda sama dolar dan rupiah. Gantungkan hidup kita sama Allah, Mas. Lihat kelanjutannya. Fala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan serahkan sama saya. Saya ini miskin, saya ini fakir, saya tak mampu, saya lemah. Jutaan keterbatasan pada diri saya. Jangan serahkan sama saya. Saya dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan. Jangan. Biarkan Allah yang memperbaiki semua urusan saya. Jamaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, manusia ini galau. Yang digalaukan itu sesuatu yang pasti terjadi, kok dibingungin. Rezeki manusia itu pasti terjadi, Mas. Orang hidup pasti makan. Ruwet amat manusia ini. Rasulullah SAW bersabda di hadis Jabir bin Abdullah, Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut. Andai manusia itu lari dari rezeki, dari duit, dari harta. Dia gak mau duit, gak mau harta, Mas. Andai dia lari dari itu, sebagaimana layaknya dia lari dari kematian, takut mati, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-mautu. Duit itu, harta itu pasti akan ada pada diri Anda sebagaimana kematian itu akan menghampiri diri Anda. Kata para sahabat, selama kita hidup, rezeki itu ada di hati kita, Mas. Tak mungkin rezeki itu akan jauh dari diri kita. Gak mungkin, Mas, gak mungkin. Gak ada kaitan rezeki itu dengan dolar sama rupiah anjlok. Gak ada kaitan, Mas. Gak ada kaitan rezeki Anda dengan harga-harga yang mahal. Gak ada kaitan itu semua dengan rezeki Anda. Emang harga mahal itu di zaman Anda doang. Ghala si'ru fi ahdi Rasulillah SAW. Di masa Rasulullah SAW pernah harga kebutuhan melambung tinggi. Para sahabat berduyun-duyun datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, tentukan harga kebutuhan pokok. Patok harganya. Kata Rasulullah SAW apa? Innallaha huwal khaliqul qabidur basitur raziq.
Allah yang menciptakan, Allah yang membatasi rezeki manusia, dan Allah yang menghamparkan rezeki manusia, dan Allah yang memberikan rezeki manusia semuanya. Saya takut saya meninggal, saya menzolimi orang. Berarti kalau harga itu dimurahkan, ada yang terzolimi. Harga itu ditinggikan, ada yang terzolimi. Serba salah. Artinya sudahlah, itu rezeki Allah. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Manusia, bertakwalah kamu sama Allah, taatlah. Jangan mikirin duit aja dan harta aja. Wa ajmilu fit talab. Kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan cara yang baik. Inna nafsan lan tamuta hatta yustawfa rizquha. Satu orang pun tidak akan mati jamaah sampai rezekinya, budgetnya habis. Fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudhu mahal wada'u ma haram. Seseorang tidak akan mati sampai rezekinya itu selesai. Wa in abta'a alai, walaupun terkadang rezekinya itu datangnya pelan-pelan sama dia. Lihat kalimatnya. Walaupun rezekinya datangnya pelan-pelan, tapi tetap datang walaupun pelan-pelan. Bertakwalah, carilah dengan cara yang baik, ambil yang halal dan buang yang haram. Jamaah, apakah Anda ragu akan keberadaan ikan di lautan? Gimana? Mungkin nggak nelayan, Pak, kenapa nggak ngelaut? Saya ragu Pak, lautnya ada ikan apa enggak Pak? Anda jawab apa? Mau jawab apa Anda? Anda akan bilang nelayan nggak waras, nggak sehat nelayan. Ya namanya laut pasti ada ikannya, Bung. Begitulah manusia, Mas. Selama kita hidup, rezeki kita ada. Enggak ada urusan rezeki itu dengan titel Anda, strata pendidikan Anda, Mas. Ada idiot, Mas, hartanya miliaran, Mas. Saya nggak membual. Ada lulusan SD pengusaha nasional, Pak. Saya tahu orangnya. Ada yang sarjana S2, S3 jadi sopir ojek, Mas. Mau apa Anda? Mau bangga sama strata Anda? Mas, kok rapi banget Anda? Nggak mungkin Anda pendidikan rendah. Iya Pak, saya S2 Pak, pendidikan. Iya Pak, dulu saya manajer Pak, di perusahaan oil company Pak, di Abu Dhabi. Sekarang sopir ojek. Mas, rezeki Anda tidak ada sangkut paut sama titel Anda, Mas. Mas, rezeki Anda nggak ada sangkut paut sama dolar naik atau rupiah anjlok, Mas. Allah yang ngasih rezeki, Mas. Jangan jadi manusia yang naif, kita stres, Mas. Ya. Terus apa Ustadz yang harus saya lakukan? Jidat kita ini jangan naik ke atas. Jidat kita ini taruh di sajadah, Mas. Apa maksudnya? Rajin sholat, Pak. Sholatlah, biar hati ini tenang. Gak dibegok-begok sama duit sama harta, Mas. Apa yang kita punya sedekahin, Mas. Karena sedekah Anda itulah yang menjadikan rezeki Anda itu berkah. Senyumlah, Mas, dari hati. Karena senyuman itu adalah kebahagiaan buat kita. Cobalah lihat firman Allah. Di tengah-tengah surat konflik, Mas, surat talak, konflik.
Apa bunyinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, solusi dikasih sama Allah, Mas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak Anda sangka-sangka. Jadi kesimpulannya di khutbah saya ini, selama kita bernapas, rezeki kita pasti ada walaupun seret. Wa in abta'a alai, kata Rasulullah SAW, walaupun seret, tapi itu pasti ada. Pasti, Mas. Selama kita masih bisa napas, rezeki kita ada, Mas. Kalau kita sudah berhenti dibungkus kain kafan, disitulah rezeki kita berhenti. Gak perlu hidup galau atas sesuatu yang sudah pasti terjadi. Pasti Mas. Pasti, Mas. Allah kasih rezeki itu pasti. Walaupun terkadang pelan-pelan. Ya, tapi kan pasti. Jangan galau dengan kehidupan, Mas. Tapi galaulah ketika saya hari ini tidak ke masjid. Galaulah kalau saya hari ini belum berdoa sama Allah. Galaulah kalau tadi subuh Anda gak sholat di masjid, Mas. Galaulah kalau hari ini Anda belum berzikir. Galaulah kalau hari ini Anda belum ngaji Al-Quran. Galaulah kalau hari ini Anda belum berdoa dan belum berbuat baik sama orang. Ini yang perlu kita galaukan, jemaah. Semoga hidup kita ini diberikan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan, dengan rahmat Allah, dengan rahmat karunia Allah, itulah Anda bahagia. Apa itu? Iman dan Al-Quran. Itu yang membuat kita bahagia, Mas. Khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada duit-duit itu. Pengusaha stres karena duit dolarnya tinggi untuk bayar utang. Yang bukan pengusaha stres karena kebutuhannya naik. Yang gak stres apa, Mas? Yang gak stres satu, orang gila. Tapi kita tidak mau jadi orang gila, tapi kita jadi orang beriman, Mas. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Para jamaah sekalian, lihatlah ayat Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil taqwa. Perhatikan ayat ini. Suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Wastabir 'alaiha, sabar ya, sabar. Karena ngajak keluarga untuk taat itu berat. Menyuruh diri kita sendiri untuk ibadah, sholat berat. Kita harus kuat, Mas. La nas'aluka rizqa. Saya gak nanya rezeki kamu. Yang ngomong siapa? Allah. La nas'aluka rizqa. Saya tidak akan nanya Anda tentang duit kamu, Mas. Tentang harta kamu, simpanan kamu, berapa investasi kamu, bla bla, tidak akan ditanya sama Allah. Nahnu narzuquka. Saya yang ngasih rezeki ke Anda. Dan ujung yang baik itu untuk orang yang bertakwa, bukan mereka yang sukses dunia. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sangat jelas bahwa salat, ketaatan adalah gerbang rezeki yang baik. Salat, ketaatan itu adalah gerbang rezeki. Apakah itu kuantitas atau kualitas? Bisa dua-duanya. Terkadang itu tadi kata Rasulullah SAW lamban, seret, terkadang enggak. Begitulah. Yang menurunkan air
hujan gerimis sedikit, siapa? Siapa? Allah. Yang menurunkan hujan super lebat siapa? Allah. Yang mengalirkan air di selokan siapa? Yang memberikan air di lautan itu siapa? Allah semuanya, Mas. Galau, sakit jiwa, ya, gak perlu, Mas, biarkan saja. Yang penting saya bertakwa. Sholat subuh saya ke masjid, zuhur saya sholat ke masjid, asar saya ke masjid, maghrib saya ke masjid, isya saya ke masjid. Saya dengarkan Al-Quran, saya ngaji walaupun hanya 1 halaman, setengah halaman, saya zikir, saya doa, saya berbagi, bersedekah. Faka'annama hizat lakad dunya. Dunia milik Anda, Mas. Dunia milik Anda. Sudah, dunia milik Anda. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika kata-katanya terlalu tajam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan keteguhan iman, memberikan kebahagiaan yang hakiki, yaitu iman, ilmu dan amal saleh. Itulah yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Di dunia yang baik, inilah, Mas. Yang kaya raya stres, yang miskin stres. Yang gak jelas gila, Mas. Kita ingin menjadi manusia yang bahagia bukan dengan harta, tapi kebahagiaan dengan jidat kita yang sering, Mas, sholat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullah. La ilaha illa ant. Allahumma lakal asma'ul husna wa sifatul ula. Ya Allah, Engkaulah pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Berikanlah kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Tuntunlah mereka, berilah hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas jalan yang lurus menuju ridhamu. Berikanlah kepada mereka taufikmu dan hidayahmu untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat buat masyarakat. Berikan hidayah kepada mereka, hidayah iman dan hidayah amal, dan karuniakanlah kepada mereka al-bitanatas salihah, lingkungan, pertemanan, asisten yang baik buat orang-orang yang seperti ini. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina